Apakah tujuan, arti, dan maksud kita berdoa kepada Tuhan? Apakah hanya ingin untuk meminta berkat, minta penyembuhan, atau meminta yang ada di dalam hatimu saat ini? Apakah arti berdoa yang sebenarnya? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal ini, kamu tidak mengetahui apa tujuan kamu berdoa, kamu tepat untuk menyaksikan video ini. Dengarkanlah saat saya berbicara dari awal hingga akhir, agar kita mengerti apa tujuan kita berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan hal ini, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa, kita minta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini, kami mau belajar, kami minta Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu, mengenal Engkau lebih dekat lagi. Bapa, berkatilah mereka yang saat ini sedang mendengarkan. Biarlah hidup mereka tetap selalu berpengharapan penuh di dalam Engkau. Apapun segala kegiatan, pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, Tuhan berkatilah itu semua. Dan biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu terjadi atas segala jamahan-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, banyak orang yang berdoa tidak tahu apa tujuan pasti dia berdoa. Banyak juga orang yang berdoa tidak mengerti apa yang dia doakan, apa yang dia bicarakan dalam doanya itu. Kali ini saya akan membahas manfaat dan tujuan berdoa bagi orang Kristen. Apa itu doa? Bagi sebagian orang, berdoa adalah suatu kegiatan yang kita lakukan ketika kita memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Namun, apakah makna doa hanya sebatas itu? Tentu saja tidak. Berdoa memiliki banyak manfaat dan tujuan, apalagi bagi orang Kristen. Berdoa adalah sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ayat ini menasihatkan kita untuk berdoa sebab doa memiliki manfaat dan tujuan yang penting bagi orang Kristen. Apa itu ayatnya? Mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Lalu, apa manfaat dan tujuan dari berdoa? Dengarkan saat saya berbicara. Jika kamu ingin mencatat, kamu bisa mencatatnya. Yang pertama yaitu mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Langkah pertama dalam berdoa adalah membuka hati dan menerima Tuhan. Kita harus percaya dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang sedang menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang akan menjawab setiap doanya. Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita mengenal dan mengakui kehadiran Tuhan, pada saat itulah kita sedang berdoa. Tujuan utama dari doa adalah mengenal Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengenal Tuhan. Sebab dalam doa itu, kita berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Ingat akan hal ini. Kita berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Di dalam doa itulah kita belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Selayaknya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, semakin kita sering berkomunikasi dengan seseorang, maka kita akan mengenal orang tersebut. Demikian pula ketika kita semakin sering berdoa, maka kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua, yaitu menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam doa, selain kita dapat semakin mengenal Tuhan, kita juga dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang mempunyai suatu hubungan dengan orang lain tanpa berkomunikasi?
Komunikasi adalah jembatan bagi orang untuk berhubungan dengan orang lain. Demikian juga hubungan manusia dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan dan merupakan jembatan bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan. Permulaan doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa itu, maka kata-kata dalam doa kita hanyalah sebuah kata-kata tanpa arti. Apakah kamu pernah merasakan hal ini? Kita bisa saja menggunakan kata-kata yang indah. Tetapi selama kita tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, doa-doa kita hanyalah kata-kata yang kosong yang tak ada artinya. Maka sebelum kita memikirkan hasil atau jawaban doa kita, pastikan kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebab doa bukan hanya sekedar soal jawaban, tetapi juga sebagai soal keindahan hubungan kita dengan Tuhan. Doa menjadi sarana penting dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa itulah kita terkoneksi dengan Sang Sumber kekuatan dan pertolongan. Siapa Dia? Ya, Dialah Yesus, Allah Bapa kita yang Maha Tinggi. Semakin kita sering berdoa, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan hubungan yang semakin erat itulah pula kita dapat menjauhi kejahatan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dapat menjauhi kejahatan. Pernahkah kamu merasa tenang saat kamu berdoa? Apa isi hati kamu? Atau mungkin kamu merasa sakit hati, kamu berbicara kepada Tuhan, kamu minta hikmat. Saat kamu benar-benar melakukannya dari hati kamu, saya percaya kamu akan mendapatkan suatu ketenangan yang tanpa kamu sadari. Nah, saya akan lanjut. Yang ketiga, arti berdoa yaitu mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Berdoa adalah menjadi seirama dengan Tuhan. Berdoa bukanlah proses memaksakan kehendak dan keinginan kita yang terkabul. Tetapi, berdoa adalah menyesuaikan hidup kita agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita percaya mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita juga percaya bahwa segala jawaban doa kita adalah yang terbaik. Di dalam doa kita belajar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi, doa yang benar bukan sekedar hanya mendapat atau menerima jawaban doa sesuai dengan kehendak kita, melainkan mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan untuk hal-hal yang berkenan kepadanya. Seperti teladan, yaitu Tuhan Yesus yang mampu berdoa dengan berkata, "Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi." Saya secara pribadi sering berdoa dan mengatakan, biarlah apapun segala sesuatu yang saya rasakan itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak banyak meminta atau memaksakan keinginan-keinginan saya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik, yang layak bagi kita. Lalu yang keempat yaitu tujuan kita berdoa membawa arah dan sukacita dalam hidup. Menyerahkan kehendak kita agar selaras dengan kehendak Tuhan dalam doa-doa kita bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Sebaliknya, penyerahan kehendak kita kepada Tuhan merupakan jalan menuju sukacita sejati. Sebab kita tidak tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, doa akan membawa kita kepada arah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa kita kepada sukacita yang sejati. Jadi, berdoa yaitu membiarkan Tuhan menentukan arah hidup kita. Ibarat kompas, arah mata angin. Biarkan doa-doa kita membuat kita mengerti kemana harus melangkah. Pada waktu menghadapi persimpangan jalan dalam hidup ini, maka kita tidak akan kehilangan arah hidup. Justru kita akan dibawa kepada jalan yang penuh sukacita. Hal ini bukan berarti hidup kita tidak akan menghadapi masalah atau tantangan.
namun seperti pengertian sukacita dalam Alkitab, bahwa di tengah tantangan sekalipun, asal kita ada dalam arah yang benar, maka kita akan tetap dapat bersukacita. Lalu, tujuan kita berdoa yang kelima yaitu mendapat kelegaan dan ketenangan. Berdoa itu membuat kita memperoleh kelegaan hidup dalam Tuhan. Berdoa merupakan cara yang efektif untuk mengalami kelegaan. Orang datang bersujud dan berdoa di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa hidup dalam kelegaan. Sebab ketika seseorang berdoa, dia percaya, mengenal, dan terhubung dengan sumber kelegaan dan ketenangan itu, yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah pribadi yang memberi kelegaan dan ketenangan. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat kita tercengang dan melupakan segala beban hidup kita. Hidup ini akan terasa lega dan tenang. Kebanyakan kita manusia selalu merenungkan dan selalu menuntut apa yang kita minta kepada Tuhan kenapa belum dijawab. Kita bukan merenungkan atas segala kebaikannya. Saat ini yang sederhana saja, kamu bisa bernapas. Saat ini kamu sehat. Semua itu daripada mana? Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita mengira itu adalah hal-hal biasa, tapi coba pikirkan saat ini. Saat kamu bisa menghirup udara dengan bebasnya. Bagaimana perasaan kamu? Kamu masih bisa menikmati hari ini, kamu bisa mendengarkan saya berbicara. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang ditujukan dalam diri kamu. Banyak kita manusia tidak pernah memikirkan ini dan tidak pernah merenungkan ini. Saya secara pribadi pun pernah merasakan hal seperti itu. Di mana saya hanya fokus kepada apa yang saya minta. Tidak pernah memikirkan apa kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Baik dari diri saya sendiri, keluarga saya, ataupun orang-orang di sekitar saya. Saya selalu hanya menuntut, mengeluh, menggerutu. Coba saat ini, renungkan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kamu. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih dari hati kamu yang paling dalam? Nah, saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Kita akan mengakhiri apa yang kita bicarakan hari ini. Mari lipat tangan dan tutup mata. Bapa, saat ini aku minta maaf Tuhan atas apa yang tidak pernah kami sadari dalam hidup kami. Kami tidak pernah merenungkan segala kebaikan-Mu. Kami hanya fokus kepada apa yang kami minta kepadamu dan belum dijawab. Kami ingin memahami maksud dan tujuan-Mu, Engkau Tuhan. Engkau yang memberi kami kedamaian dan ketenangan, bukan dunia ini. Bapa, saat ini kami memohon, kami meminta maaf atas segala perlakuan kami selama ini. Biarlah kami belajar untuk merenungkan segala kebaikan-Mu. Juga bagi mereka saat ini mungkin yang sedang mendengarkan saya Tuhan, biarlah hati mereka semakin terjamah dan tetap selalu mau belajar tentang kebenaran firman-Mu secara lebih mendalam dan mengenal arti kasih di dalam Engkau. Ajarkan dalam diri kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami miliki hari ini Tuhan. Mungkin esok ataupun hari yang akan datang kami tidak bisa merasakan hal ini. Biarlah kami belajar untuk selalu bersyukur dari hati kami, bukan hanya perkataan saja. Saat ini, biarlah segala sesuatu yang telah kami pelajari tentang kebenaran firman-Mu, itu menjadi jembatan bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Berkati mereka Tuhan yang selalu mendengarkan Engkau,
Berkati hidup mereka. Dalam keadaan apapun, biarlah mereka belajar tentang arti bersyukur dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, secara pribadi, biarlah segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami butuh hikmat-Mu hari ini Tuhan. Apa yang ingin kami lakukan? Engkaulah sumber pengetahuan dan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami akan akhiri dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara terkasih, mungkin hati kamu bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan, dan biarlah segala sesuatunya berubah oleh karena zaman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam situasi apapun. Ini yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tetap selalu bersyukur. Walaupun keadaan kamu mungkin hari ini kurang baik, saya yakin percaya. Saat kamu berbicara kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati kamu. Nah, jika kamu merasa segala sesuatu yang saya bicarakan ini bisa merubah hidup kamu, saya ingin kamu bisa membagikan video ini atau menekan tombol like-nya. Dan tidak lupa untuk mengikuti saya terus. Biarlah segala sesuatunya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.